Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Tidak lupa salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ilmu pengetahuan hingga saat ini bisa kita rasakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan suci dan bulan membersihkan diri dari segala dosa. Sehingga selama bulan Ramadan, kaum muslimin dididik untuk berperangai baik dan menjauhi perangai yang buruk. Dengan kata lain, puasa akan menjadikan pelakunya memiliki akhlak yang mulia dan terhormat. Kata akhlak sering diartikan dengan kelakuan atau budi pekerti. Kadangkala dapat juga diartikan dengan tabiat, perangai atau kebiasaan. Kata akhlak sering ditemukan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian hadis yang membicarakan akhlak, salah satu yang sangat populer adalah yang diriwayatkan oleh Malik. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kaum muslimin yang saya hormati, akhlak dalam ajaran agama tidaklah sama dengan etika. Kalau etika hanya terbatas pada sopan santun di antara sesama manusia dan yang menjadi objek kajiannya hanya yang berkaitan dengan tingkah laku secara lahiriah. Sedangkan akhlak lebih luas maknanya dan mencakup beberapa aspek seperti akhlak kita terhadap Allah, akhlak kita terhadap hewan, tumbuhan, serta terhadap lingkungan sekitar, dan bahkan terhadap benda-benda tak bernyawa. Lalu, apa hubungan antara akhlak dengan Islam? Terutama dalam bulan suci Ramadan ini. Dalam pelaksanaan puasa, terdapat nilai-nilai yang akan membawa orang yang berpuasa tersebut memiliki akhlak yang terpuji, mulia, dan terhormat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puasa tidak hanya meninggalkan makan dan minum serta hubungan suami istri di siang hari, tetapi juga menjaga dari segala yang membatalkan puasa itu sendiri. Menjaga lidah dari dusta, ghibah, ataupun menceritakan keburukan orang lain. Namimah ataupun adu domba, sumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Dengan berpuasa, kita diharapkan menjadi pribadi yang mampu menahan diri untuk tidak marah, untuk tidak mencaci maki dan memfitnah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, dan juga untuk saling peduli kepada sesama. Menjaga lidah dari perkataan kotor sangat ditekankan ketika berpuasa. Artinya, orang yang sedang menjalani ibadah puasa, ia harus menjaga lidahnya dari perkataan yang tidak pantas, atau lebih baik diam saja. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW bahwa puasa adalah junnah atau benteng. Karena itu, jika ada orang yang menyerang atau mencacimu, hendaklah kamu katakan, aku sedang berpuasa. Selain menjaga lidah, berpuasa juga menahan anggota tubuh yang lain dari perbuatan dosa, seperti menjaga tangan atau kaki dari perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Menjaga perut dari hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas halal atau haramnya, tak kala berbuka. Sebab tidak ada gunanya berpuasa dengan menahan dari memakan makanan yang halal ke dalam perutnya, tetapi saat berbuka lalu memakan makanan yang diharamkan oleh agama atau diperoleh melalui cara yang haram. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selain itu puasa juga untuk membuktikan keyakinan orang-orang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Meski ia tidak melihat Allah, tapi ia yakin Allah melihatnya. Karena itu, orang yang sedang berpuasa merasakan kedekatan tersebut sehingga ia merasa sedang diawasi. Meski ia berada di tempat yang jauh oleh pandangan manusia dan dapat saja tersembunyi, namun ia tetap meyakini bahwa ia tidak bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ibadah puasa akan melahirkan sifat jujur dan disiplin bagi pelakunya. Dengan demikian, puasa yang dilaksanakan oleh orang yang beriman selama sebulan penuh
merupakan sebuah latihan untuk menempa dan mendidik manusia agar menjadi orang yang berakhlak mulia, santun dan rendah hati, jujur, amanah, disiplin, dan istiqamah dalam beribadah. Maka jika kita bertanya, bagaimana cara mengukur efektivitas puasa Ramadan yang saban tahun kita kerjakan tersebut? Marilah kita ukur dari akhlak kita masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.